Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Pandawa Radio dimanapun saja berada. Bertemu kembali dengan saya Mastur Tahir dalam cara sudut mata. Bersama hari ini tokoh kita, ini Bapak Dr. Haji Muhammad Faisal MAG dengan tema peran pendidikan Islam dalam pembangunan Kepri. Kami mengajak para pendengar sekalian untuk berpartisipasi yakni di Instagram @pandawaradio, di X @pandawaradio, facebook.com pandawaradio, kemudian WA 0811 777 1039 0811 777 1039, juga melalui audio streaming di www.pandawafm.com. Baik para pendengar sekalian, hari ini Selasa tanggal 19 Agustus 2025 ya, setelah 2 hari kita memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-80, maka kita akan melihat hari ini perjalanan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, dan khususnya tentang pendidikan Islam di Kepulauan Riau, sebuah provinsi yang baru berdiri pada belum sampai 20 tahunan lah, ya. Nah, baik para pendengar sekalian, ya, kita menyapa terlebih dahulu host tamu kita pada hari ini, yakni Bapak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nampaknya, segar bugar dari kampus Pak ya? Dari kampus kita meluncur langsung ke sini Pak. Alhamdulillah. Dulu ini namanya STAI Abdurrahman, Sekolah Tinggi Agama Islam Abdurrahman. Sekarang masih STAI atau sudah berubah menjadi Negeri. apa? Jadi STAI Negeri. Alhamdulillah, dulu awalnya kan STAI swasta. Iya, sekarang 2017 sudah pindah menjadi alih status menjadi negeri. STAI juga masih, bukan STAI juga, IA, STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Oh, belum jadi institut. Belum. Institut insya Allah kita proses ini Pak. Oh iya, nggak salah ya. Jadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, STAIN SAR, tinggal tambah N aja ujungnya. Baik. Para pendengar sekalian, ya, beliau adalah pimpinan STAI. Pimpinan untuk STAI ini namanya apa, Pak? Ketua ya, ya, bukan rektor, bukan rektur. Belum. Belum ya. Ya, baik. Ya. Pertama, ya, kita minta Pak Faisal menyapa dulu para pendengar di Pandawa. Ya, kami persilakan Pak Faisal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua kepada para pendengar Pandawa FM di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kami bisa berada di sini, bisa menyapa seluruh masyarakat di Tanjung Pinang dan sekitarnya. Alhamdulillah kami sampai hari ini masih dipercaya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang kampusnya berada di Ceruk Ijuk Bintan. Nah, di Ceruk Ijuk. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dalam usaha kita untuk membangunlah daerah kita, negeri kita menuju yang lebih baik lah. Oke. Ya, baik. Sebelum nanti kita berbicara tentang tema pendidikan Islam di Kepulauan Riau, kami ingin tahu dulu nih Pak, supaya menjadi inspirasi bagi terutama mahasiswanya dan masyarakat umumnya tentang pendidikan ya Pak Faisal ini. Ya, silakan Pak. Sampai akhirnya menjadi kepala STAI. Waduh. Ya. Terima kasih Pak. Ya, saya lahir lebih kurang 50 tahun yang lalu. Lebih atau kurang nih? Ada lebihnya sedikit. Oh iya. Kemudian saya ini memang asli orang tua itu dari Karimun. Tanjung Batu. Bapak Ibu di Tanjung Batu. Kemudian saya ini sekolah itu di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Pinang. Batu 3 tahun 1980. Jadi saya termasuk adalah murid pertama di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Pinang. Waktu itu namanya Min Brakit Filial Tanjung Pinang.
Di Min Berakit ya? Min Berakit filial di Tanjung Pinang. Oh, filialnya tuh Pinang. Filial Tanjung Pinang sekarang Justru sudah berdiri sendiri. Pusatnya di Berakit. Berakit. Tapi Tanjung Pinang filialnya. Iya, karena waktu itu pendirian madrasah ini kan melihat kontur budaya dan kontur masyarakat juga dan keinginan daripada masyarakat. Jadi duluan yang Berakit. Duluan Berakit dulu baru di Tanjung Pinang. Oke, terus setelah itu? Kemudian yang kedua setelah itu tahun 1987 saya juga tamat. Kemudian saya melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Negeri Tanjung Pinang. Nah, kemudian hanya bertahan ya lebih kurang 1 tahun lah. Kemudian saya mengikuti orang tua pindah ke Pekanbaru. Saya pindah di Madrasah Sanawiyah Negeri Pekanbaru. Sampai tahun 90. Selesai 90. Saya pindah lagi belajar ke Padang Panjang, ke Madrasah Aliyah Program Khusus. Saya madrasah terus nih, Pak. Madrasah Aliyah Program Khusus di Padang Panjang, program keagamaan. Khusus masalah keagamaan. Masalah keagamaan. Kalau sifatnya karena kami di asrama, jadi pondok pesantren yang berbasis madrasah. Itu sampai selesai saya tahun 93. Kemudian tamat dari MAPK Padang Panjang, saya ke Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Waktu itu mendaftarnya di Fakultas Usuluddin IAIN Wali Songo Semarang di Surakarta. Itu Solo, Surakarta, Surakarta itu kalau Solo budayanya, Surakarta wilayahnya. Kotanya namanya apa? Kotanya namanya Surakarta. Oke. Budayanya Solo. Ini. Jadi sekampungan Pak Jokowi ya? Karena dulu kan zaman tahun 90-an itu kan pusat pemikiran, pusat peradaban, intelektualitas kan berada di Pulau Jawa, Pak. Mau tidak mau kita harus masuk ke dalam sistem yang seperti itu. Nah, begitu saya tamat 98, kemudian saya juga dipercaya memimpin organisasi kemahasiswaan. Kemudian juga apa tuh organisasi mahasiswaan itu namanya Senat Mahasiswa, Pak. Senat Mahasiswa di kampus. Senat Mahasiswa di kampus, di fakultas. Nah, alhamdulillah tahun 98 dengan adanya perubahan regulasi, perubahan reformasi kebijakan, kampus kami Fakultas Usuluddin IAIN Wali Songo Semarang di Surakarta dimandirikan atau dipisahkan dari Semarang sehingga menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta. Jadi saya termasuk alumni pertamanya. Alumni pertama tadi pertama dari Steinnya. Tadi di ibtidayahnya alumni pertama. Kemudian yang juga alumni pertama yang di Surakartanya. Gitu yang ya. Di Surakarta. Begitu tamat sana kemudian tahun 2000 saya tamat. tahun 98 saya tamat S2 sampai tahun 98, kemudian saya melanjutkan S2 tahun 98 itu juga ke IAIN Pekanbaru. IAIN Pekanbaru termasuk angkatan pertama juga. Karena baru pembukaan pasca sarjana di IAIN Pekanbaru. Pekanbaru mengambil di jurusan pemikiran Islam, ketamadunan Melayu. 2 tahun alhamdulillah dapat beasiswa dari Kementerian Agama, dibantu juga dari pemerintah daerah sedikit. Alhamdulillah kita selesai tahun 2000. Begitu selesai 2000, mulailah kita mengembangkan keilmuan di Pekanbaru, kemudian saya ngajar di IAIN Pekanbaru sebentar. Waktu itu masih IAIN ya, belum UIN. Setelah itu saya kembali ke Batam. Kemudian di Batam ini di Kepulauan Riau, saya pikir karena orang tua saya mengatakan, untuk apa kuliah tinggi-tinggi kalau tak bisa bangun daerah kan? Jadi saya tengok kondisi kita waktu itu di Kepri tahun 2000-an kan masih belum ada apa-apa, pendidikan agama pun juga terbatas, pendidikan tinggi segala macam. Hanya ada beberapa kampus saja waktu itu kan. Ya, paling saya pikir baru 3 lah itu, MU, kemudian Ibnu Sina Batam dan di Natuna. Stai Natuna 3. Setelah itu saya mengabdikan diri di Ibnu Sina di Batam berapa tahun. Alhamdulillah tahun 2006 kita dipanggil untuk lulus CPNS menjadi dosen UIN Pekanbaru. Pekanbaru. Akhirnya saya bilang ke Pak Rektor, bisa nggak di DPK kan? Akhirnya saya di DPK, Pak. Jadi dosen UIN Pekanbaru diperbantukan di Stai Ibnu Sina Batam. Gitu. Nah, dari situlah mulai kita bergerak bersama teman-teman. Begitu saya dapat SK CPNS, saya menghadap Pak Kanwil ketika itu, Pak Razali Jaya. Saya membuat konsep bagaimana Pak
Kepulauan Riau ini tahun 2006 waktu itu harus ada perguruan tinggi Islam negeri. Kenapa? Karena saya pikir ini akan membuat suatu langkah strategis kita untuk membangun pendidikan. Apalagi dengan kondisi kita negara kesatuan, anggaran itu kan di pusat, Pak. Kita tidak akan mungkin meminta terlalu banyak kalau seandainya tidak ada instansi pusat yang berada di daerah. STAIN ini kan langkah strategis saya bilang untuk membentuk suatu pencerahan kepada anak bangsa. Kalau seandainya anggaran itu bisa banyak dan bisa memberikan nuansa yang besar, akan memberikan fasilitas yang luar biasa, misalkan entah pegawai, entah dosen, segala macam bergerak. Cuman tantangan kita ketika itu, beliau sampaikan bagaimana dengan kampus-kampus yang sudah ada. Inilah mulai kita berkolaborasi di bawah komandonya Pak almarhum Pak Razali. Ya, saya waktu itu menjadi boleh dikatakan baru dosen biasa. Ngikut saja lah arahan beliau kemana, ke Bintan segala macam, termasuk ke Pak Mastur Tahir. Saya waktu itu ngikut saja, bagaimana baiknya di Bintan segala macam. Alhamdulillah waktu itu bupatinya Pak Ansar memberikan jawaban bagaimana kalau di Bintan saja lebih tanya tanahnya. Karena opsi kita banyak kemarin itu, Pak. Opsinya yang pertama, bagaimana kalau salah satu kampus ini kita negerikan. MU, Ibnu Sina atau Natuna. Ada 3 waktu itu. Ada 3. Atau yang kedua opsinya kita gabungkan. Membuat satu. Nggak bisa juga kita dirikan baru. 3 opsi itu ya. 3 opsi. Alhamdulillah opsi yang ketiga yang diterima karena tingkat resiko manajerial dan segala macam lebih rendah kan gitu. Nah, oleh karena itu walaupun perjuangannya bergerak 2010 sudah mulai ada karena SK Dirjen Pendis melalui Menteri Agama itu keluar untuk STAI Sultan Abdurrahman. Kemudian 7 tahun kemudian baru kita bisa negerinya 7 tahun perjuangannya untuk bergerak menuju penegrian. Dari 2000 sampai 2010 SK-nya itu tanggal 30 Juli 2010. Kita jemput langsung ke sana. Kemudian saya juga lapor ke Pak Rektor UIN Pekanbaru kan, jangan sampai nanti ada masalah segala macam kan. Karena secara administrasi kan saya dosen Pekanbaru. Saya Pekanbaru, jangan sampai dari persoalan. Ya tentu kita lapor ke pimpinan kita bahwa perjuangan untuk di Kepri ini penting karena pertama kita ini kan anak daerah, Pak. Siapa lagi yang akan membesarkan daerah kalau bukan kita? Kemudian yang kedua, ini bagian dari jihad kita. Ya, kita kuliah tinggi-tinggi segala macam, kemudian melihat potensi daerah yang besar seperti ini tapi tidak digerakkan, itu kan sayang sekali, Pak. Jangan sampai nanti kata orang hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita sendiri. Nah, jadi kita buat konsep macam mana hujan emas di orang, emas itu kita bawa balik. Walaupun tak bisa hujan, emas itu bawa balik. Kemudian alhamdulillah setelah itu saya kuliah S3, Pak. Jadi di sela-sela 2010 sampai 2013 saya kuliah S3. S3 ini macam-macam tempat saya masuk. Mulai dari UKM, UUM dan segala macam. Akhirnya terakhir tuh di UTAM Malaysia. Maksudnya macam-macam tempat tuh kuliah sekaligus atau? Bukan, artinya saya mendaftar di sana. Di Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Utara Malaysia. Bukan saya tak bisa, cuman persoalannya kan jarak waktu. Sudah pernah masuk? Iya, sudah pernah masuk. Kemudian waktu itu saya mengundurkan diri karena persoalannya membangun kampus kan perlu keseriusan juga. Kemudian juga kuliah juga perlu keseriusan. Jadi 2 hal ini kan harus saling jalan ya. Alhamdulillah bergerak bertanya kepada teman-teman, dosen semuanya, alhamdulillah. Kemudian pilihan hati saya jatuh ke Johor. Kebetulan bersama Datuk Hardi dan teman-teman, dia juga memberikan motivasi, ya sama-sama kita kuliah. Di Johor di mana? Di UTAM, University Tun Hussein On Malaysia. Johor itu? Iya, saya di Fakulti Pendidikan. Di Fakultas Pendidikan. Kemudian saya laporkan ke pusat. Surat tugas saya keluar, alhamdulillah. Dari situlah saya mulai bergerak sampai 2017. Alhamdulillah 2017 saya selesai di wisuda, di convocation kan, di Malaysia kan, convocation selesai. 2017 itu juga saya di PLT kan menjadi ketua STAIN pertama. Pertama juga? Pertama juga. Di PLT kan, jadi pelaksana tugas. Karena apa pelaksana tugas? Karena kan ini kan baru alih status, Pak, dari swasta ke negeri. Anggarannya belum ada. 2017 itu bulan Maret, tanggal 13 Maret 2017 STAI itu udah negeri.
Tapi anggaran belum ada. Ya. Dan saya belum selesai S3. Oh, gitu. S3. Jadi karena belum ada, jadi akhirnya kegiatan kampus berjalan terus. Ya. Jadi kita harus melalui surveillance dan segala macam, proses administrasi kan panjang ya. Alhamdulillah bulan September saya selesai S3. Bulan September itu juga hanya jangka waktu 10 hari saya di SK-kan oleh Menteri Agama melalui Sekjen menjadi pelaksana tugas ketua STAIN menjelang definitif. Oh, begitu. Ini kan urusan menteri kan, bukan urusan kita kan. Alhamdulillah selesai, saya urus BKN, bagaimana bisa pencantolan gelar dan segala macam bersama teman-teman. Alhamdulillah selesai, termasuk juga menyusun formasi. Formasi siapa yang menjadi kabak, kasubag, bagaimana struktur semuanya dari nol, termasuk statuta. Waduh, saya bilang luar biasa. Tapi itu pengalaman-pengalaman kita untuk membangun negeri kita. Jadi bukan menjadi beban, Pak. Justru kita merasakan ini enjoy. Inilah dampak penting bagi kehidupan kita, bagi generasi ke depan, bahwa pendidikan itu tidak instan gitu loh. Itu melalui proses, melalui uji coba, melalui cobaan dan segala macamnya. Insya Allah dengan niat yang baik, tujuan yang sama, itu diijabah. Jadi tidak serta-merta, tapi juga kita perlu koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan orang-orang tua kita, dengan segala macamnya bergerak. Nah, 2018 saya baru definitif, Pak. Sampai sekarang. Sampai sekarang definitif. 2025, itu pun ya. Dilantik 1 hari menjelang hari ulang tahun saya. Iya, saya dilantik 23 Maret. Saya ulang tahun 24 Maret. Iya. 2018. Alhamdulillah sampai sekarang masuk ke periode kedua. Jadi lebih kurang kalau dihitung dari sekarang mau dekat 8 tahun juga 8 tahun. kita berada di kampus ini. Oke, baik Pak Faisal, itu tadi ya sepintas tapi sudah panjang lebar tuh, dari mulai ya masalah pendidikan, sejarah pendidikan, begitu juga dengan karirnya sehingga sampai sekarang menjadi ketua STAI Negeri Sultan Habibur Rahman. Nanti kita akan berbincang lebih jauh tentang bagaimana peran pendidikan Islam ini untuk membangun KEPRI pada saat ini dan masa mendatang. Tapi kita rehat sejenak dan akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet. Solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afiko Multimedia, Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda.
Avicom Multimedia, the best IT solution. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Baik para pendengar sekalian, bertemu kembali kita melanjutkan siaran Sudut Mata kilasan ketiga bersama saya Mastur Tahir dan tamu kita pada hari ini adalah Bapak Dr. Haji Faisal MAG ya. Pak Faisal, ini intermezzo sedikit. Tadi Bapak ini apa ibtidayahnya pertama, ya, kemudian apa stylenya pertama, apa tamatnya yang pertama, kemudian juga menjadi PLT yang pertama juga. Nah, tapi apakah Bapak ini anak pertama atau kedua nih? Kalau saya dari keluarga anak keempat, Pak. Anak keempat malah. Anak keempat. Cuma istri masih pertama ya? Istri pertama dan satu-satunya. Ya baik Pak Faisal. Jadi apa memang ya satu niat yang ya insya Allah niat yang ditanamkan orang tua bahwa untuk apa sekolah tinggi-tinggi tapi tidak kembali ke daerah sendiri untuk membangun daerahnya. Dan Bapak sudah berkecimpung di pendidikan ini banyak yang pertamanya. Ya, jadi sekarang ya bisa Bapak jelaskan apa peran sejak terbentuknya Provinsi Kepri ini dengan peran pendidikan Islam yang Pak Faisal lihat ya, yang peran apa sebetulnya yang dimainkan di Kepri ini? Ya, silakan Pak. Jadi memang kita lihat Provinsi Kepri ini kan berdiri dengan penuh perjuangan yang luar biasa. Iya, malah barangkali Pak Mastur dan orang-orang tua kita, anak muda kita juga paham kan. Darah-darah kan. Bahkan ada yang masuk okap juga. Ya. Benar-benar, saya mengalami begitu juga. Kan banyak juga yang melihat memang faktanya begitu kan. Ya. Bahwa kalau kita lihat dari perspektif historisnya memang antara pendidikan Islam dengan daerah Kepri ini kan tidak terpisahkan Pak. Dengan konteks yang menyatukan kita kan kemelayuannya itu. Jadi realitas budaya itu mengakibatkan memang Islam itu menjadi pondasi dasar bagi setiap masyarakat Melayu. Tuh, khususnya ketika ini bergerak menjadi Provinsi Kepulauan Riau, tentu ada pola-pola yang berbeda kan sejak zaman kerajaan dengan zaman yang pada hari ini. Tapi ada satu hal yang saya lihat yang semuanya itu dia punya prosesnya itu sama, Pak. Apa itu? Waktu zaman kerajaan itu namanya Sultan, Raja Muda dan segala macam itu adalah tokoh agama. Oh iya. Dekat dengan tokoh agama. Mereka juga adalah pendiri tarekat Naksabandiyah dan seterusnya sesuai dengan disertasi saya. Nah, ketika berada di Kepri, rata-rata pemimpin-pemimpin kita ini juga harus kita, kalau dia tidak dekat harus kita dekatkan dengan realitas keagamaan. Ya, agama, ya. Iya, jadi dengan demikian keagamaan di Kepri ini menjadi payung besar karena memang pemimpinnya juga bergerak di situ. Nah, inilah yang menjadi modal besar kita sebetulnya. Nah, tinggal kita menggerakkan lagi apa saja hal-hal yang strategis yang bisa digerakkan di situ. Nah, misalkan pola pada hari ini kan berbeda pada zaman dahulu ya. Misalkan sekarang lebih sistematis, lebih terarah sesuai dengan konsep kenegaraan kita. Misalkan begini, negara ini ketika kita sudah merdeka kan realitas persatuan, kebinekaan akan menjadi dasar. Nah, peran agama ini kan memberikan warna baru untuk memperkuat elemen-elemen itu. Contohnya misalkan mubalik kita, juru dakwah kita, guru-guru kita, itu kan punya peran penting ya dalam hal untuk membina dan juga mengkolaborasikan integrasi nilai ini sehingga dia tidak pecah. Nah, ketika ini sudah perkuat, nah disitulah peran daripada pemimpin untuk memperkuat segmen-segmen yang seperti ini. Nah, kalau kami di perguruan tinggi agama, apa yang bisa kami lakukan dengan kondisi yang seperti itu? Ya, kami berusaha bekerja sama dengan Kanwil, dengan Persatuan Mubalik, dengan seluruh elemen untuk memperkuat sinergisitas ini dalam bentuk pelatihan-pelatihan Mubalik. Mahasiswa pun kita bekali ketika mereka kuliah kerja nyata, mereka belajar bahwa pondasi ruh keagamaan ini menjadi basis mereka untuk bergerak. Satu. Kemudian yang kedua adalah norma-norma yang bergerak di masyarakat, adat budaya. Nah, itu kan menjadi bagian sentral dalam upaya kita untuk menyatukan masyarakat kita. Ya kan, jadi walaupun dia berbeda-beda dan segala macam, hebatnya di Kepri ini kalau udah berbicara Melayu, dia satu. Mau latar belakang apa saja. Nah, latar belakang apa saja, kita pun barangkali di Kepri ini kalau dilihat asal usul ya, masyarakat ya,
mungkin barangkali hanya berapa persen yang memang betul-betul Melayu. Tapi mungkin bapaknya entah dari Padang, bapaknya entah dari Aceh, entah dari apa. Tapi begitu dia masuk ke dalam struktur ini, dia sudah menjadi Melayu. Gitu kan. Dalam zaman kerajaan pun begitu juga, dari Bugis, dari Makassar segala macam, dia sudah membuat kompulsitas dalam konteks kemelayuan itu tadi. Nah, ini modal besar. Nah, tinggal agama memberikan penguatan terhadap realitas yang seperti ini. Nah, inilah kalau kita bisa bersinergi lebih banyak, ini akan bergerak lebih baik. Termasuk dai-dai pulau kita dan segala macamnya di kementerian. Ini kan peran besar kita, Pak. Jadi oleh karena itu saya melihat memang peran ini tidak hanya 100% dipegang oleh pemerintah daerah. Kita juga harus punya peran di situ. Caranya adalah ya tergantung sekarang pimpinan kita. Pimpinan kita apakah mau bersama-sama kita dialog dan segala macam. Alhamdulillah sampai hari ini dialog itu berjalan terus. Nah, kemudian yang keempat, pendidikan agama jangan hanya dinilai hanya persoalan mengaji segala macamnya. Sekarang agama itu sudah menjadi ruh dalam semua elemen kehidupan kita. Contoh, kita di STAIN itu tidak hanya pendidikan agama dalam bentuk program studi, Pak. Di situ ada ekonomi Islam. Di situ ada komunikasi penyiaran Islam. Di situ ada pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, di situ ada hukum. Nah, di situ ada Al-Qur'an, tafsir dan segala macamnya. Nah, jadi sekarang lebih luas cara pandang itu. Oleh karena itu, bahkan gelar akademik, Pak. Saya katakan hari ini, misalkan sarjana hukum keluarga Islam ya, itu gelarnya SH. Sarjana tidak hukum. SHI lagi, dah sarjana hukum. Berarti dari segi gelar itu udah sama. Sarjana pendidikan Islam dulu SPDI, sekarang sudah SPD saja, Pak. SPD saja. Nah, jadi sudah include dia dalam konteks yang seperti itu. Bahkan ekonomi sekarang udah gelarnya sarjana ekonomi. Semua I itu dihilangkan. Jadi artinya apa? Islam itu sudah masuk ke dalam jiwa kita. Nah, tinggal sekarang bagaimana mengeksplorkan nilai itu sehingga bisa menjadi lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Ini tugas kita dan tugas kami secara akademik membina mahasiswa. Nah, bagaimana mahasiswa bisa bergerak dengan rumpun ilmu dan segala macamnya sehingga ruh itu ada. Jadi tidak lagi berbicara integrasi, Pak. Karena kita sudah menyatu, apalagi yang mau diintegrasikan. Tapi kita bicara dampak. Gitu kan. Jadi ada komitmen awal, kemudian setelah komitmen kita bicara kompetensi kita apa. Nah, kemudian dampak dari kompetensi itu bagi kemajuan mahasiswa, cara berpikir, cara pandang. Nah, itu kan perlu proses ya. Nah, ini yang saya pikir ya seperti itulah di Kepri. Baik. Pendengar sekalian, kami ingatkan untuk berpartisipasi melalui WA di Facebook, X, Instagram dan WA 0811 777 1039. Baik, satu hal dari Pak Faisal yang menarik perlu dipertegas barangkali tentang zaman kerajaan sampai sekarang. Itu ada satu hal yang sama keterikatannya, itu adalah pemimpin, baik itu sultannya, kemudian raja mudanya, kemudian juga seluruh perangkat kerajaannya, perangkat negerinya itu dengan Islam itu bukanlah suatu yang asing, malah melekat ya. Dan itulah yang ingin dibangun melalui pendidikan ini untuk merekatkan kembali bukan merekatkan kembali, memperkuat ya. Kalau merekatkan berarti jauh, memperkuatnya nanti sudah ada antara pemimpin dengan masyarakatnya. Dan bahkan secara sadar atau tidak ya, pemimpin kita paling tidak ya, itu mereka mengkampanyekan diri kan ke masjid segala macam itu. Dan setelah itu ya walau alam, tapi kita berprasangka baik bahwa mereka sebetulnya sudah terikat, artinya cuma kesibukannya saja. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana artinya setelah mereka selesai berkampanye menjadi pemimpin, ya kontribusi yang Pak Faisal sampaikan itu terhadap Islam ada, tapi dalam bentuk apa? Jadi integrasinya itu sehingga format pendidikan Islam ini merasakan dampaknya dan mereka para pemimpin ini pun berkontribusi terhadap pendidikan Islam itu. Apa kira-kira yang sudah Pak Faisal lihat dan rasakan? Jadi terima kasih Pak. Jadi kalau kita melihat memang kita sudah punya modal awal ini dalam konteks yang seperti itu kan. Nah, barangkali ke depan kami juga berharap mudah-mudahan dari pemerintah daerah dan segala macamnya yang unsur stakeholder kita bisa saling berdiskusi lah. Mungkin barangkali kita di unsur akademisi dan semuanya itu bisa diundang bersama untuk berdialog tentang bagaimana hal-hal yang bisa kita
padukan bersama sehingga bisa menjadi bagian dari program-program yang bisa digerakkan di pemerintah. Musrenbang barangkali bisa masuk, tapi kan sifatnya umum ya. Kalau sifatnya yang lebih spesifik, tentu saja kita harus mengawal bersama. Karena begini, jangan sampai nanti pemerintah bergerak sendiri, kampus bergerak sendiri, sehingga memunculkan istilah kampus seperti Menara Gading yang berbicara atas nama dirinya sendiri, gitu kan. Gitu. Padahal kampus itu kan memegang 3 peran, Pak, yang disebut dengan Tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, ini barangkali bisa menjadi ajang penelitian kita, bisa menjadi ajang pengabdian kita. Nah, karena ini masuk dalam hukum dosen juga dan juga menyatu bagi di dalam gerakan dakwah di kita. Dakwah-dakwah digital dan segala macam seperti ini segala macam, ini kan perlu support yang kuat sehingga bisa berdampak kepada pengembangan nilai keislaman yang lebih baik lagi. Nah, itu kedepannya yang sekarang kira-kira apa yang sudah diintegrasikan bersama pemerintah? Yang sekarang kalau kita lihat, kalau kami di STAIN bersama Kanwil sudah mengintegrasikan konsep tentang mubalik bersama. Nah, jadi kami ada pelatihan-pelatihan, ada integrasi pengembangan program bersama dengan Kanwil Kementerian Agama, dan sering dilaksanakan. Kalau untuk dengan pemerintah daerah yang sering kita laksanakan barangkali ketika berbicara tentang konsep dakwah bagi masyarakat. Jadi banyak dosen-dosen kita yang kita masukkan ke dalam sistem program-program yang bergerak di masyarakat. Dan itu saya tidak tahu sampai hari ini apakah ada pembiayaan apa segala macam. Tapi yang jelas saya melihat ada dalam laporan dosen kita, ada tapi walaupun tidak terlalu banyak. Dan saya juga memberikan begini, ada beberapa program-program pemerintah yang bergerak pada hari ini seperti Basnas, BWI dan segala macam. Itu kita dorong akademisi biar bisa masuk ke situ. Nah, kemudian juga ketika konten mentalitas dakwah dan segala macam, akademisi juga bisa masuk situ sehingga bisa memberikan pencerahan-pencerahan yang baru. Nah, cuman barangkali pada hari ini mungkin konsepnya lebih banyak menunggunya dan apa yang bisa digerakkan. Apalagi dengan kondisi hari ini efisiensi yang luar biasa. Tentu kita harus mencari pola baru nih untuk pengembangan pola dakwah dan komunitas bagi pengembangan masyarakat Islam. Ya, kemudian begini, agama dan pendidikan agama ini dipandang sebagai salah satu pilar yang menjaga, kalau tadi menyebutkan satu hal yang bagus, yaitu tradisi dan ruhnya pemerintahan itu adalah dengan agama. Nah, dan yang lain adalah menjaga akhlak atau moral masyarakat. Nah, sekarang bagaimana kira-kira akhlak dan moral masyarakat, terutama masyarakat pemimpin kita dengan adanya pendidikan Islam ini? Saya pikir begini, kalau kita bicara akhlak kan ada 2 sisi yang harus kita lihat. Yang pertama adalah sisi normatifnya, yang kedua sisi praktisnya. Nah, kalau sisi normatif barangkali ini mungkin sama-sama kita akui bahwa dengan adanya konsep pendidikan keagamaan itu kan menjaga mereka juga, menjaga marwah, menjaga diri, menjaga keluarga dan masyarakat terhadap hal-hal yang berbeda pandangan dari sudut-sudut tertentu. Nah, kalau dari segi nilai praktisnya yang kita lihat, dia harus menjadi teladan. Jadi apapun yang dia buat akan berdampak kepada masyarakat yang lain kan begitu. Nah, cuman persoalan kita pada hari ini adalah tolak ukurnya. Nah, ini tolak ukurnya apa? Nah, kalau tolak ukurnya dalam konteks moralitas di pemerintah, itu kan kalau dia pegawai dan segala macam kan jelas itu begini. Tapi kalau dia konteks moralitasnya dalam pengertian keagamaan, dia tentu kan pandangannya di tengah masyarakat. Dia berbeda kan. Nah kondisi ini yang saya pikir kadang-kala naik turun bareng tuh. Naik turun dalam pengertian misalkan ada masanya kita melihat pemimpin kita itu sangat aktif, bergiat dalam bentuk dakwah dan segala macam. Ada pada masanya dia berbeda. Nah, kita harus melihatnya dalam perspektif yang berbeda juga. Berbeda dalam pengertian tidak hanya satu tolak ukur, barangkali dia memakai warna yang lain. Tidak ada masalah di situ. Ya kan? Contoh jadi jangan kita bicara hanya persoalan normativitasnya saja. Jadi kalau kita bicara normativitasnya, kita akan terkungkung dalam satu sisi. Oh, dia jahat, oh dia baik, oh dia begini, dia begini. Akhirnya suuzon itu akan memunculkan di mana-mana. Tapi kalau kita lihat nilai praktisnya, kenapa dia berbicara begini? Bahkan ketika pemimpin daerah khatib Jumat aja banyak yang gerutu kan, misalkan kok dia lagi naik, kok dia lagi. Saya bilang itu bagus, saya bilang.
Justru disitulah kita bisa melihat warna baru dari seorang pemimpin bisa bergerak, dan itu nanti mungkin tidak sekarang, barangkali nanti pada masanya dia akan merasuk ke hatinya. Kalau hatinya sudah baik, akan berdampak kepada cara pandang dia, cara dia membuat program, cara dia itu akan lebih baik. Oke. Harus kita dekati gitu. Ya, kita masuk lebih dalam lagi begini, Iya. Pak. Ya, salah satu ya ada moral yang tadi yang namanya moralitas itu pandangan masyarakat, ada yang memang pandangan Quran seperti yang akhlak itu. benar. Jadi akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berita-berita yang sebetulnya secara moral itu merusak tatanan bangsa kita. Ya, ini masalah korupsi, Pak. Korupsi. Jadi maksudnya bagaimana, di mana salahnya sehingga masalah korupsi yang merusak moral ini, pendidikan agama ini salah, atau apa penyebabnya? Tadi bagaimana peran pendidikan agama itu mencegah ini? Saya pikir begini, ya memang kalau kami dari segi perguruan tinggi kami sudah kerjasama dengan KPK, dengan Kejaksaan, dengan Inspektorat, itu hampir rutin tuh Pak. Tiap tahun kita diberikan wawancara wawasan, bahkan kemarin aja teman-teman sudah masuk ke pelatihan 3 hari itu. Nah, cuman pada hari ini persoalan korupsi ini kan persoalan sudut pandang. Pertama, bahwa regulasi kita seperti apa mengaturnya. Nah, satu kan. Nah, ini jadi literasi tentang regulasi ini harus diperkuat gitu Pak, saya pikir. Karena kadang-kala kita tuh ingin membantu orang. Tapi regulasi tidak membolehkan. Tapi kalau kita tidak bantu misalkan, ini akan berdampak kepada mereka nggak bisa belajar dan segala macam. Nah, ketika kita bantu, ini melanggar regulasi. Nah, itu dalam kacamata regulasi ini disebut dengan korupsi kan. Bahaya. Nah, jadi cara pandang kita ini harus mencari celah yang bersama sehingga kita bisa gerak. Bukan hanya di pemerintah, kita di perguruan tinggi pun kadang-kala setiap tahun tuh juga diperiksa dan segala macam. Sampai hari ini pun BPKP masih ada di kampus. Kenapa? Karena yang dilihat itu runtutannya Pak. Misalkan bagaimana penyalurannya, apakah by name by address, apakah dia layak diterima dan segala. Bahkan membantu pun sekali itu ada indikator-indikator yang rigidnya luar biasa. Tidak sembarangan. Nah, oleh karena itu saya melihat kadangkala sudut pandang kita langsung memvonis, oh dia korupsi karena dia menyalahgunakan gini. Padahal awalnya niatnya baik. Tapi karena literasi tentang korupsi, literasi tentang regulasi ini nggak dipahami, sehingga dia berpikir nilai praktisnya yang penting saya bisa bantu dulu gitu. Yang ini nantilah. Nah, resikonya pandangan masyarakat akan berbeda. Nah, dua hal ini saya pikir ini harus secara serta-merta harus kita berikan terus-menerus proses ini pemahaman kepada pemegang kebijakan kita, Pak. Saya pikir itu. Oh iya. Walaupun sebetulnya banyak yang ingin berniat membantu dan ada juga yang kelewatan gitu, yang membantu dirinya yang dan keluarganya sendiri. Iya, itu di luar itu. Ya, baik. Harus kita pangkal. Baik Pak Faisal, kita rehat sejenak untuk memberikan yang satu ini lewat. Namun kami memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berpartisipasi lewat WA 0811 777 1039, lewat Facebook, X, dan Instagram. Kita rehat sejenak dan akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din?
Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afiko Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 Atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afiko Multimedia, the best IT solution. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Baik, para pendengar sekalian, pada season ketiga ini kita lanjutkan dengan Bapak Dr. Faisal dengan tema peran pendidikan Islam dalam pembangunan Kepri. Ya. Kami masih menantikan partisipasi saudara, komentarnya di media sosial melalui WA 0811 777 1039, Facebook, X, Twitter, dan Instagram. Pak Faisal, ya. Yes. Jadi Pak Faisal ini sekarang sudah 8 tahun ya, menjadi pimpinan STAIN, STAI Negeri Sultan Abdul Rahman. Salah satu nama raja terakhir ya, raja terakhir dari Kesultanan Riau Lingga ya, yang dimakzulkan oleh Belanda tahun 1912 ya. Oke. Baik. Kalau menurut aturan cuma 2 kali ya. Jadi 2 kali kan? 2 kali. Nah, tak bisa 3 kali kecuali merubah undang-undangnya kan gitu. Nah, tapi maksud saya adalah apa yang ingin Pak Faisal tinggalkan, kalaupun anggap sajalah normal 2 kali, ya tinggalkan STAI ini. Apa yang sudah dicapai dan apa yang belum, dan yang ingin Pak Faisal tinggalkan STAI di masa kepemimpinan Pak Faisal. Ya. Kalau saya sih pertama melihat bahwa niat awal Pak, alhamdulillah dulu awalnya masih nol kan bersama teman-teman. Sekarang kan kita sudah melihat kampus, sudah ada 3 gedung yang luar biasa kan. Tahun ini kita bangun lagi. Untuk gedung sayap kanan. Jadi yang akan kita bangun di sini adalah pola pikir mahasiswa dan pola pikir dosen, Pak. Mudah-mudahan ini akan berdampak kepada masyarakat kita. Bahwa pendidikan itu tidak hanya bergerak dalam leading sektor yang formal atau yang sifatnya normatif saja. Contoh, saya berupaya memberikan pandangan baru. Pendidikan agama itu tidak hanya terbatas dalam konteks hanya penguatan dakwah dan segala macam, tapi ada bidang yang lain yang bisa kita kembangkan. Kita belum menyentuh bidang ekonominya. Makanya saya bentuk fakultas atau program studi ekonomi syariah dan akuntansi syariah. Baru jurusannya saja. Iya. Tapi sekarang belum. program studinya sudah bergerak, alhamdulillah sudah meluluskan, Pak. Manajemen bisnis syariah. Kemudian kita juga bergerak ke dalam bidang tafsirnya. Alhamdulillah kita juga kerjasama dengan Nahdlatul Ulama untuk kitab kuning. Kemudian kita juga bergerak ke dalam bidang hukum Islamnya dan segala macamnya. Jadi pertama yang saya ingin bangun itu perubahan pola pikir dan mindset, Pak. Jadi kita ini kan sukanya itu apa yang sudah ada diginikan, kemudian kalau tak dapat ini malas lah segala macam. Jadi pola pikir yang seperti itu harus kita gerakkan. Kemudian yang kedua adalah kita juga memberikan sesuatu yang besar kepada dosen dan mahasiswa kita. Contoh misalkan, sekarang kita hanya berada pada STAIN, sekolah tinggi ini kapasitas kemampuannya hanya begini saja, Pak. Jadi mesti ya? Seharusnya kita bergerak menjadi institut. Makanya 2 tahun yang lalu kami sudah berupaya menggerakkan dan bagaimana kampus ini bisa bergerak menjadi institut sehingga dia menjadi fakultas. Ketika dia menjadi fakultas, dia akan menggerakkan norma keilmuan baru. Bahkan bisa memperkuat pusat-pusat penelitian baru seperti pusat Melayu, pusat keragaman dan pusat gender dan segala macamnya yang bisa di-backup dalam statuta dan anggaran kita. Nah, kemudian memberikan peluang kepada dosen dan staf kita untuk karir mereka bisa lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun roadmap ini bisa berkelanjutan, bukan hanya sekarang tapi justru berdampak terus. Dan kita sudah membangun roadmap ini sampai 2039.
2039 bukan hanya STAIN tapi sudah menjadi Universitas Islam gitu. Negeri. 2039 ya. Iya. Nah, tentu hal ini tidak akan berjalan secara langsung ya, seperti membalikkan telapak tangan ini bukan proses. Nah, proses itu dimulai dari mana? Perubahan pola pikir dulu. Nah, membangun pola pikir ini tidak 1 hari 2 hari, perlu tahunan. Ketika itu sudah sama mindsetnya, sudah sama geraknya, insya Allah yang lain tuh Pak, itu akan bergerak dengan sendirinya. Dan saya yakin itu. Alhamdulillah teman-teman sampai sekarang institusi kita kemarin sudah akreditasinya sudah baik sekali. Program studi bahkan perpustakaan kita yang dulunya C Pak, kemarin baru sebulan yang lalu sudah terakreditasi A. Unggul, luar biasa. Jadi artinya kalau kita berikan mereka kesempatan berpikir untuk kampusnya, berpikir untuk masyarakatnya, berpikir untuk semuanya, mereka akan punya semangat gairah yang sama. Nah, pola pikir ini kita kawal, jangan sampai lari. Yang selebihnya mereka lah yang bergerak. Jadi enak kita jadi pemimpin itu tidak langsung mengarah kepada teknisnya langsung. Biar kita cek mana yang bisa kita pegang dan akhirnya mereka bergerak sendiri. Dan alhamdulillah saya berharap mudah-mudahan kalau tahun ini bisa jadi YIN atau tahun depan dan masa saya masih ada 8 bulan lagi. Nah, kalau seandainya dalam aturan terbaru yang keluar sebelum masa jabatan berhabis, tapi kemudian sudah beralih status menjadi institut, saya bisa nambah lagi Pak Dodi. Saya 3 periode ya. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan ya, bukan itu tujuan. Tapi manalah tahu kan regulasi kadang-kala kan berubah. Yang tidak bisa berubah itu kan Quran Bang. Iya kan. Nah, tapi bukan ini menjadi suatu tujuan karena kita beringin juga biar teman-teman yang lain juga mampu memimpin kampus ini menjadi lebih baik. Pada masanya kita akan bahasa Jawanya akan lengser ke Prabon. Ya. Luar biasa. Ya, alangkah lebih baiknya kalau memang pemikiran atau apa cita-cita Pak Faisal ini didengarkan oleh para mahasiswa dan para dosennya. Maka kami sehari sebelum itu wanti-wanti agar sampaikan playernya kepada Pak Faisal supaya beliau bisa menyampaikan pada mahasiswanya untuk mendengarkan siaran radio ini ya. Itu. Tapi tak tahu saya apakah dilanjutkan atau tidak ya. Karena pemikiran ini perlu diketahui, terutama oleh kalangan internal. Nah, baik Pak Faisal, terakhir ini apa pesan Pak Faisal terhadap dengan karir, perjuangan segala macam yang dinilai oleh masyarakat sukses, maka dianggap kami anggap sebagai seorang tokoh ya. Apa pesan Pak Faisal terhadap para generasi muda? Singkat saja. Terima kasih. Saya pikir untuk generasi muda, saya berharap pendidikan itu kan tidak instan, tapi proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ketika kita ingin menggerakkan sesuatu, yang harus kita pahami adalah niatnya dulu. Pahami niat, kemudian komitmen kita seperti apa, dan kita jaga komitmen itu dengan terus minta saran dari orang-orang tua kita. Bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah betul-betul merupakan bagian penting untuk memajukan masyarakat kita. Jangan ada niat lain. Niat akan berubah, semua akan berubah. Tetapi yang menjaga kita siapa? Teman kita, saudara kita, orang tua kita. Jangan lupakan mereka semua, karena kita bisa sampai seperti ini. Itu adalah juga punya peran dari mereka semua. Nah, saya pikir itu yang bisa sampaikan. Ya, semoga Allah bersama kita. Kita istiqomah sampai akhir. Baik Pak Faisal ya, pimpinan STAIN SAR Sultan Abdul Rahman di Bintan, Kepulauan Riau, sudah berbincang-bincang bersama kita di acara Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh di Kepulauan Riau ini bersama saya Mas Tur Tahir pada kilasan ketiga. Terima kasih para pendengar sekalian. Sampai berjumpa di kilasan yang akan datang. Kami mengharapkan partisipasi para pendengar lebih aktif lagi. Terima kasih pada semuanya. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.